beliau minggu kemarin Khotib. beliau. Nah, ya saya samperin ya salah, tapi ya kadang bagi kapal bagi sama beliau. Nah, ya justru beliau sering ngeser kajian-kajian salafi di grup. Terlepas nggak tahu kata salafi sih ya, apa memang terlepas mengagumi gitu. terlepas ininya kan anaknya juga kan mondok di Minhaj. Anak beliau ya kalau beliau sih NU ya backgroundnya ya mungkin Ya menerima dari mana aja jadi. ya iya. Fair. Yang kita WA Ustaz Hasan gitu Pak, kok Ustaz tuh yang pundi so. Ya, Karena kita dikirim fotonya orang waras saja bukan innalillahi apa mana kita tuh ya sinyelang motornya iya orang dijelaskan sama kita ya artinya kan ya alhamdulillah bukan kelalen gue soalnya taruh fotonya kita kirim Pak uang varian Pak si dok mobil uangnya kan orang mualar innalillahi apa kapak kita makan bagian orang wawa seiman lah innalillahi Pak iya. yang bukan kelalen ngebalas waktu ya mudah-mudahan kelalen mau kita mainnya tuh harapan sunat kan kok kalau mungkin kayak sebelum kan medik salah pulang kan repot kan kena wah iya kayak gitu fotonya kita peragat nyamuk muka pada bareng-bareng balik Sini Pak, jadi aku anak acara jadi dok mau jauh sarapan campur ya rasaga samping ya wes beribu beribu ya, ya. mana dikit ayo Ustaz Hasan begitu datang bismillah terus sejam pakai kartu oh Ustaz kopi iya ada tanya apa orang rawat yang boleh ambil biasa 5 Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dakomang Indramayu dimanapun Anda berada, ya, pada kesempatan malam ini live Doko akan segera dimulai karena telah hadir bersama kita Ustadz Khairul Basri, dan pada hari ini mengambil tema tentang hidup mau diatur atau mau bebas, ya. Ini nanti topik yang sangat menarik ya untuk kita simak bersama. Namun sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu, sambil makan-makan dulu di sini ya. Ya baik, kita lanjutkan. Tadi mohon maaf ada gangguan sedikit, ada telepon dari rumah ya. Jadi
pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan segera mulai ya, nunggu dua teman kita lagi atau yang lainnya. Baik, sambil menunggu kita makan-makan dulu. Mari kita makan, minum. Gimana kesehatan? Alhamdulillah ya. Udah ya. Udah pencet. Ya pencet dulu. 2 kali. Tuh, satu lagi. Sampai merah. Satu lagi. Nah. Buat peredam noise. Langsung mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu min shururi anfusina ma yahdihillahu wa mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini, dan insya Allah ini dimuliakan oleh Allah dan kita mendapatkan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai topiknya, ini hidup bebas apa hidup teratur gitu ya. Ya sebelum saya menganukan ya teratur dan bebasnya itu, sebenarnya kita ini lebih enak hidup bebas apa hidup teratur sih gitu ya. Kira-kira enak teratur atau enak bebas, Mas? Teratur plus bebas. Yes, sebenarnya kalau manusia pengen bebas ya. Pengen bebas. tapi Ya bebas itu pengertiannya seperti apa? Nah itu juga harus jelas gitu ya. Teratur itu juga seperti apa? Ya faktanya dulu ya harus dilihat harus bebasnya. Yang dimaksud bebas itu seperti apa? Bebas semaunya sendiri misalnya. Iya. Sekarpe dewek apakah gimana gitu ya. Betul. Harus dipertegas. Iya. Jangan wagu. Jadi harus dan teratur juga teratur yang seperti apa gitu ya. Iya. Nah, jawab nanti kalau kita lihat kehidupan ini, nanti kita bisa sampai pada suatu kesimpulan gitu ya. Oh, hidup ini itu sebenarnya teratur apakah bebas gitu ya. Betul. Nanti bisa kita simpulkan gitu ya. Iya. Seperti apa sih kehidupan ini, Setelah termasuk penjabaran, juga alam semesta ini gitu ya. Iya. Ya menarik kan. Itu nanti. Iya, jadi akan menimbulkan. ya kita coba gali saja apa yang misalnya terjadi pada kehidupan kita gitu ya. Dan apa makna kebebasan itu ya. Betul. Bebas itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Bebas itu ya tadi semaunya sendiri kah gitu ya. Mau ngapain saja terserah kita gitu ya. Apa ya melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita ya. Dan apabila setiap orang juga memiliki pemikiran seperti itu gitu ya, Iya. kehidupannya jadi
pasti akan berbenturan gitu ya. Akan berbenturan. Jadi makanya ya tadi harus kita lihat dulu gitu ya, hidup ini sebenarnya bebas apa teratur gitu ya. Ya kalau kita amati gitu ya, kehidupan kita ya, kehidupan saya saja itu kan bangun subuh, sholat subuh, terus siap-siap memberi makan gitu pada ayam, kebetulan saya punya ayam. Terus langsung buru-buru mandi karena sekarang berangkat masuk sekolah itu jam 6.30. Jam 6 itu harus sudah Berangkat. ya siap-siap dan Siap-siap. berangkat gitu ya. Ya supaya tidak terlambat. 6.30 sampai jam 15 jam asar itu ada di sekolah gitu ya, melakukan kegiatan. Nah, dan kalau kita misalnya anggap kegiatan yang setiap hari seperti itu gitu ya, dianggap sebagai suatu keteraturan, ya berarti hidup ini memang teratur gitu ya. Bebasnya yang seperti apa gitu kan. Bebas misalnya mau masuk kerja jam berapa terserah kita gitu ya. Pulang mau jam berapa terserah kita ya. Itu juga kalau kita amati enggak juga gitu ya, enggak juga terjadi secara acak ya kehidupan itu. Maksudnya kita melakukan aktivitas itu acak gitu ya, setiap hari berubah-ubah, berganti-ganti, atau rutinitasnya itu akan terbentuk ya. Rutinitas itu akan terbentuk pada kehidupan kita gitu ya. Jadi dengan sendirinya, walaupun kita mengatakan bahwa kita hidup bebas gitu ya, kayak dagang aja. Pedagang itu kan bebas katanya, mau dagang atau tidak gitu ya, terserah kita gitu kan. Ya. Itu kalau kita amati ternyata rutinitas juga. Kalau dia misalnya sebagai pedagang yang baik gitu ya, nanti kita akan lihat dia akan belanja kapan atau jam berapa, kalau itu pakai jam gitu ya. Kalau belanjanya seminggu sekali, dia melakukan kapan itu belanjanya, ya kan? Dia mulai dagang kapan, ya waktunya, misalnya di pasaran mingguan gitu ya, rabuan gitu ya. Itu juga ada jadwalnya dan ada rutinitasnya gitu. Jadi cuma bebasnya mungkin ya tidak terikat dengan jam kerja, ya maksudnya jam kerja sebagai pegawai. Tetapi tetap kalau kita perhatikan itu nanti akan ada keteraturan gitu ya, akan ada keteraturan itu, Rutinitas, sehingga jadi ada rutinitas yang selalu berputar gitu. iya, selalu terjadi, dan itu Berulang. kita akan bisa buat rata-ratanya, walaupun mungkin tiap hari agak berbeda gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, yaitu ada rutinitas yang terjadi gitu ya. Ada rutinitas pasti gitu ya. Ya. Orang yang malas-malasan di rumah saja ada rutinitasnya. Ada keteraturannya kalau saya melihat. Ya maksudnya
dia bangun tidur jam berapa, terus tidur lagi misalnya, terus bangun lagi. Itu tuh kalau kita lihat ya, faktanya misalnya beberapa hari gitu ya, atau beberapa minggu, beberapa bulan, itu pasti ada rata-rata yang menunjukkan keteraturan ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Atau ya tadi misalnya kita bisa diskusikan bebas itu yang seperti apa gitu kan. Bebas itu yang mana gitu ya. Ya itu harus dijelaskan gitu ya. Makanya ya enak bebas apa enak teratur gitu ya, bisa kita jawab. Maksudnya bisa audiens semua bisa menjawab itu sebenarnya. Jadi kira-kira hidup ini sebenarnya bebas apa teratur gitu ya. Jadi kira-kira bebas apa teratur? Teratur lah, teratur. Teratur ya? Fitrahnya teratur ya. Iya. Fitrahnya Bebas tapi teratur. Dua-duanya. Ya, itu nanti Ustadz terangkan itu. Bebasnya di mana, aturannya di mana. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang bisa kita perhatikan dari ya beberapa ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi ayati li ulil albab gitu ya, sebagai tanda-tanda bagi orang yang berpikir gitu ya. Kemudian Allah juga menciptakan langit dan bumi itu dalam sittati ayyam gitu ya, dalam waktu 6 hari gitu ya. Dan ya kalau kita berpikir semuanya termasuk pada gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah ya, pada unta yang diciptakan oleh Allah, pada ya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, kalau saya melihat ada keteraturan. Dan keteraturan itulah yang menata hidup ini. Jadi kalau misalnya tidak teratur, ya itu akan terjadi kekacauan ya, akan terjadi kekacauan. Ini kita lihat terlebih dahulu pada benda-benda mati dalam pengertian biologis ya, maksudnya benda-benda bumi dan langit, di mana planet-planet itu berada pada garis edarnya masing-masing. Terus kemudian juga jaraknya juga sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Kata ilmuwan itu, bumi itu mendekat sedikit saja ke matahari, itu manusia akan kepanasan gitu ya. Atau bumi menjauh sedikit saja, itu akan kedinginan. Dan itu tidak hanya itu ada gaya tarik menarik antar planet itu Merubah semuanya. itu berpengaruh, dan itu akan bisa terjadi tabrakan kalau bergeser sedikit saja, karena ternyata ada gaya tarik menarik. Kata para ilmuwan itu ada gaya tarik menarik antar planet. Yang mudah saja adalah air laut itu
dia Pasang. terpengaruhi Bulan. ya oleh gaya tarik bulan gitu ya, di mana kita bisa lihat ada fenomena pasang naik, pasang surut gitu ya. Air pasang atau air surut. Itu juga ada keteraturan. Lalu kemudian benda-benda yang lain juga sama pada makhluk hidup itu ada sel-sel juga. Dan kalau kita lihat ada satu sel gitu ya, sel itu terdiri atas inti dari suatu sel makhluk hidup itu sudah tertentu dan itu teratur gitu ya. Ketika satu sel saja berubah, maka akan terjadi perubahan yang mendasar pada makhluk hidup tersebut gitu ya. Kemudian juga atom-atom benda-benda kecil juga ternyata atom elektron itu mirip seperti susunan tata surya yang posisinya itu elektron itu mengelilingi inti gitu ya, mengelilingi pusat, dan itu pada garis edarnya masing-masing. Ya, elektron itu bisa berada pada garis edarnya ya karena ada gaya tarik menarik juga gitu. Sehingga dia tidak tertarik ke inti yang bermuatan positif ya. Elektron itu bermuatan negatif. Itu pada benda-benda. Lalu pada kehidupan ini juga saya yakin dan percaya bahwa tidak akan bisa gitu ya hidup ini ya dibebaskan kepada manusia, terserah bagaimana melakukannya gitu ya, pada individu masing-masing. Sebab dia pasti akan berbenturan satu sama lain antara kepentingan yang satu orang dengan orang yang lain ya. Apalagi kalau memiliki keinginan yang sama pada benda yang sama gitu ya. Pada sesuatu yang sama ya. Itu akan menemui suatu kekacauan atau keributan gitu ya, apabila misalnya dua-duanya merasa lebih berhak gitu ya. Maka dari itu di dalam kehidupan manusia keteraturan itulah harus lebih ditata lagi. Maka kemudian Allah menurunkan aturan-aturan gitu ya, supaya manusia itu hidupnya teratur, dan teratur itu baik dan indah gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya, ini udah langsung kesimpulan. Kalau kita melihat ya apa yang Allah ciptakan berupa makhluk-makhluk yang ada di seluruh jagat raya ini, di bumi dan di planet-planet yang lainnya, dan di susunan tata surya yang lainnya, itu adalah memiliki keteraturan, memiliki
pengaturan yang tertentu, yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan itu maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi keributan gitu ya, yang tidak yang membinasakan manusia. Sehingga hidup ini ya perlu untuk teratur. Maka dari itu Allah menciptakan itu ya dengan khasiatnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Ya pada matahari sudah ditentukan oleh Allah untuk ya selalu bersinar gitu ya. Kepada bumi gitu harus beredar pada garis edarnya gitu ya, pada bulan, pada bintang, pada manusia juga seperti itu. Seharusnya ya manusia mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ya, berupa syariatnya gitu ya. Dan Allah mengatur itu agar manusia tertib dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya pikir ya seperti itu. Kehidupan ini tidak ada yang tidak teratur, tidak kalau bahasanya tadi rutinitas, tidak rutin gitu ya. Kalau tidak rutin pasti kacau itu. Maaf ya, maksudnya orang gila itu random sekali kan, acak sekali, nggak teratur gitu ya. Mungkin tidurnya atau makannya, bergeraknya, berpikirnya juga dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia pada umumnya ya, yang beraktivitas, yang melakukan, pasti itu akan melakukan rutinitas tertentu ya, siapapun gitu ya, bekerjanya apapun gitu ya. Manusia yang normal pasti melakukan rutinitas dan keteraturan. Dan karena manusia itu makhluk sosial, maka ya tadi pasti dia berhubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain, dan interaksi itu akan berbenturan kepentingan gitu ya. Sehingga ya Allah telah memberikan aturan itu, memberikan syariatnya untuk kemudian ditaati dan diikuti manusia supaya hidupnya teratur, tertib gitu ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan kehidupan yang baik itu akan tercapai apabila ya manusia mengikuti aturan-aturan Allah, syariat Allah gitu ya, dalam berbagai hal ya. Karena memang ya syariat Islam itu mengatur semua hal, semua aspek kehidupan. Ya itu saya pikir. Baik, terima kasih pada Ustaz Khairul Basri telah memaparkan pemantikannya ya terhadap materi hari ini, di malam ini. Jadi esensinya bahwa manusia itu hidup tidak lepas dari keteraturan ya, atau alam itu sendiri, alam manusia dan kehidupan ini semua teratur ya. Jauh-jauh Allah telah 50.000 tahun yang lalu ya telah si A si B makhluknya itu nasibnya kemana, takdirnya apa, itu sudah tertulis ya sebelum bumi diciptakan atau sebelum jauh sebelumnya gitu ya. Jadi sesungguhnya ya terhadap alam ketunduk patuhannya ya dengan caranya sendiri. Misalkan matahari tadi disebutkan tiap pagi terbit ya, kemudian terbenam, kemudian juga makhluk yang lainnya ya, burung,
atau benda-benda lainnya. Dan manusia itu sendiri Allah turunkan ya petunjuk ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka tidak dibiarkan begitu saja gitu ya hidup semaunya gitu. Tapi Allah berikan petunjuknya supaya apa ya teratur tadi ya. Ya, kemudian berkehidupan di dunia, mengelola sumber daya alam yang diberi oleh Allah untuk manusia, itu ada aturannya gitu ya. Sampai pada masa Nabi Muhammad sudah disempurnakan untuk manusia aturannya tentang apa saja ya Islam mengatur gitu untuk manusia gitu. Sesungguhnya tidak lepas bahwa manusia itu dari keteraturan gitu ya. Kalaupun ya ada yang ingin bebas ya, kita buktikan ya ketika kebebasan di barat gitu ya, malah bertambah kerusakannya gitu ya. Ketika mereka mengambil aturan sendiri, maka kita lihat itu faktanya di katakanlah di Amerika itu banyak orang yang mabuk, yang apa tuh di jalan, bahkan yang nggak punya rumah, padahal mereka punya jaminan sosial gitu ya. Pada mabuk, pada teler di jalanan, pada bikin tenda-tenda hidup yang ya sisi gelapnya dari Amerika itu kan sering kita lihat ya di YouTube di mana gitu ya. Faktanya ya menyedihkan gitu ya, efek daripada kebebasan itu gitu ya. Bahkan kerusakan itu akan mengakibatkan kepada keturunan ya, dengan free sex-nya mereka nggak jelas nasabnya kemana, anak siapa gitu ya, ini dengan siapa, akhirnya ya rusak gitu ya. Dari sisi apapun ya kebebasan itu pasti tidak ada kebaikannya. Baik, saya kira itu ya yang bisa disimpulkan sedikit. Nanti silahkan barangkali Ikhwan Fillah semua barangkali ingin memperjelas atau ingin tanya, silahkan kita buka dengan silahkan dengan Mas Herman dulu mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang di awal ya disinggung oleh Ustadz, bagaimana kemudian fenomena alam ini dari awal penciptaannya ya visi tadi ayam digambarkan dengan 7 masa ya. Terus ya itu tadi bagaimana kemudian setiap planet itu berada di orbitnya masing-masing. Ya seperti dicontohkan juga tadi, apabila bumi mendekat lebih dari yang sudah Allah tentukan, maka panas yang berlebihan akan melanda bumi dan isinya gitu. Dan bagaimana apabila bumi itu dijauhkan sepersekian misalkan, dia akan beku, terkena titik beku hampir di semua lapisan. Terlepas saat ini juga titik beku ada hanya di bagian kutub utara dan kutub selatan kan begitu. Kalau kita menilik dari kacamata sains, termasuk juga tadi bagaimana kemudian ada fenomena pasang surut ya. Ini mah pengalaman saya waktu kecil Ustaz di kampung gitu ya, cari ikan itu ke laut, lihat jam, habis isya itu begitu jam 7-an lah, jam 7 habis isya air sudah surut, langsung kita buru-buru cari ikan ke tengah laut, cari ikan dipakai lampu itu Pak, kita bawa parang, bawa tembak udang itu di rumput-rumput itu gini-gini, ikan segede-gede ini tinggal ditembak atau di parang di kampung saya itu. Begitu nginjak jam 10 buru-buru naik, nggak lama, cuma 2-3 jam itu air itu naik lagi. Saya masih kecil ingat, saya bawa karung tempat isi ikan. Ada banyak kan yang ininya laut, masya Allah gitu. Ya kadang ada ular juga, itu ular jangan itu ular laut kan bahaya. Jadi ternyata itu meskipun bukan laut tengah sekali ya, cuman hanya berjarak sekian ratus meter itu dampak dari fenomena pasang surut itu terasa. Kita itu ibarat jalan di tengah sawah yang kena itu kan
sawah padi yang belum ada buahnya itu, bulirnya Iya. kena sapu airnya seperti itu. Kita jalan di tengah laut itu, banyak ikan, lihat ikan tuh tembak dipakai parah, begitu. Cuman nggak lama, paling jam 10 jam 11 di sama pemandunya yang biasa, air buru-buru bentar lagi pasang. Iya, begitu kita masuk ke pantai itu ngopi sebentar, air tuh sok, ombak tuh udah datang. Dan ya waktu itu kan karena saya masih kecil ya, belum nyampe yang namanya fenomena pasang surut, daya tarik bulan itu belum, karena itu masuknya kan ke fisika ya, pelajaran fisika itu baru kena ke ini. Jadi di sini saya hanya ingin bertanya terkait tadi itu sedikit, inilah ya saya review lagi tadi. Benar, masya Allah. Kalaulah kemudian manusia itu dibiarkan bebas, sebebas-bebasnya tanpa aturan, memang betul dia itu akan saling merebut. Contoh sederhana saja, kita bertetangga kan ada patok tanah yang sudah ditentukan. Kalaulah misalnya tetangga kita atau kita main hak saja, ngambil serobot tanah saja, melebihi aturan yang sudah ditetapkan gitu, pasti akan terjadi gesekan, bahkan mungkin punten-punten gitu ya, tidak lagi teratur lagi, justru akan jadi perang lagi gitu. Ya ini hanya hal-hal sepele yang memang realitanya ada di tengah-tengah kita kan. Tidak sedikit yang kejadian itu berujung kepada punten keributan, perkelahian, permusuhan itu hanya gara-gara sejengkal. Patok yang tadinya di sini digeser ke sini sejengkal, ribut. Ya memang itu sedikit saja dilanggar padahal itu kalau kita balik lagi ke aturan ya, ini belum masuk ke aturan yang spesifik seperti syariat Allah. Ini hanya aturan hukum positif manusia saja dilanggar, udah begitu kan. Bagaimana kemudian kalau hukum yang hakiki dari Allah itu dilanggar, kemudian mungkin dampaknya mungkin jauh lebih besar lagi. Jadi yang ingin saya mau tanyakan ke Ustadz, kira-kira di saat kita ya namanya manusia kan tempatnya salah, hilap, lupa, ditambah lagi di dunia ini tempat manusia diuji, baik dengan hawa nafsunya, baik dengan keserakahannya, baik dengan keilmuannya, baik dengan kebodohannya, kan tempat diuji. Nah, kira-kira nasihat apa Ustadz untuk al-fakir pribadi gitu ya, agar senantiasa kita ini ya tadi seperti tema malam ini, silahkan kalau mau hidup bebas itu bebas seperti apa dulu, kalau mau teratur itu teratur seperti apa dulu gitu kan. Cuman pada secara umum kalau kita mau benar itu hidupnya ya harus teratur. Dengan keteraturan inilah kemudian akan menjadi nyaman, akan menjadi enak gitu. Sebagai contoh sederhana saja, kayak di Pantura aja itu ya. Pantura itu sudah jelas jalurnya ada ya. Yang ke Kulon khusus, yang ke Wetan khusus kan ya. Jadi kan otomatis kan satu bukti bahwasanya keteraturan itu memang harus gitu. Seandainya yang satu ruas jalan yang ke Kulon dimasuki oleh kendaraan lain, alhasil pasti akan ada gesekan, bahkan mungkin kecelakaan gitu. Jadi saya sekaligus bertanya dan juga meminta nasihat gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya agar kita di saat sudah mulai jauh dari garis-garis yang ditetapkan ini, agar kita teratur supaya kita balik lagi ke rel yang sudah ditentukan oleh syariat. Saya rasa itu saja Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan tadi dijawab langsung. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan ya bahwa hidup itu kalau mau baik, ya itu harus teratur. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya hidup itu bebas, bebasnya yang seperti apa gitu, yang mengantarkan pada dia ketenangan, ketenteraman dan kebaikan. Saya yakin
tidak ada kehidupan yang bebas dalam artian semaunya sendiri, sekehendaknya sendiri, dia mau ngapain terserah ya, orang nggak usah peduli, orang nggak usah komentar gitu ya. Kalau dia menyatakan bahwa bebas itu keluar dari rutinitas yang ada, ya itu paling sekali-sekali gitu ya, karena manusia itu tempatnya apa, bosen juga gitu ya. Ya kalau istilah Dan sekarang kan berkeluh anti-mainstream. ya. Anti-mainstream itu ya istilah kayaknya. Jadi memang hidup ini semuanya teratur. Di dalam Quran surat Yasin itu jelas sekali, Allah itu menggambarkan keteraturan semuanya, semua benda-benda termasuk juga manusia ya. Jadi kayaknya tidak ada kehidupan ini yang tidak teratur gitu ya, kalau pengen baik. Kalau kehidupannya pengen kacau, rusak, ya itu tadi, maka dia bisa bebas semaunya sendiri. Dan ketika kita beranjak pada misalnya berkaitan dengan peraturan itu misalnya kita buat sendiri seperti demokrasi sekarang ini gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya, itu semua juga sama, itu akhirnya pada berbenturan kan, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu saling dirugikan gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat peraturan itu sesuai dengan kehendak orang-orang yang berkuasa, kehendak orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu ya, atau yang mampu mengendalikan kekuasaan gitu ya, para misalnya oligarki, para orang-orang yang memiliki kekayaan biasanya. Jadi ya itu yang terjadi ya. Manakala kehidupan ini tidak mau diatur dengan aturan yang semestinya dari Allah, maka manusia akan membuat aturannya sendiri, dan itu akan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Tetapi tidak akan mungkin gitu ya, ketika manusia itu berbuat atau membuat aturan-aturan sekehendaknya sendiri, itu tidak mungkin akan menciptakan keteraturan, karena masing-masing akan mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan golongannya sendiri ya, sehingga akan terjadi kekacauan ya. Maka dari itu sistem yang katanya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan tidak terjadi. Kehidupan ini ya, demokrasi itu kehidupan yang dari rakyat ya, untuk para pemilik kekuasaan, oleh para pemilik kapital, pemilik modal gitu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka ya, kalau kita melihat sekali lagi, tidak ada yang memang benar-benar bebas kehidupan ya. Ya sebagai contoh ya tadi, alam semesta ini saja teratur gitu ya. Nah, tadi memang manusia itu
berkait dengan apa yang harus kita lakukan, nasihat apa yang bisa mengantarkan kita pada ya pada keteraturan atau menerima keteraturan. Ya sekali lagi coba berpikir gitu ya, kehidupan ini tidak ada yang tidak teratur, jadi nggak ada. Kalau pengen baik, pengen berjalan sesuai dengan relnya gitu ya. Ya kayak tadi dicontohkan jalan saja, ya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, jalurnya itu kalau orang tidak mau teratur, ya seperti misalnya, maka akan terjadi kemacetan kan gitu ya, akan terjadi kecelakaan, tabrakan atau dan lain sebagainya, kekacauan-kekacauan yang akan terjadi pada manusia. Maka ya sudah sewajarnya manusia juga berpikir akan hal itu gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Allah, maka ya kita akan mendapatkan kekacauan, ya akan mendapatkan kerusakan, kesengsaraan gitu ya. Manakala kita tidak mau diatur dengan ketentuan-ketentuan Allah gitu ya. Seperti misalnya sistem ribawi itu adalah ya kata Allah tidak boleh gitu ya, ya haram ya. Bahkan Allah meminta agar meninggalkan sisa dari riba, min baqiya minar riba gitu ya. Itu tidak dilakukan, bahkan di dalam sistem kapitalis sekarang ini yang diberlakukan di negara kita itu juga sebagai pilar ekonomi. Sistem ribawi itu sebagai pilar ekonomi di negara kita dan di negara-negara kapitalis yang lain. Padahal Allah memerintahkan untuk tinggalkan gitu ya, tinggalkan dari sisa riba. Ya itu adalah salah satu contoh kenapa manusia tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, keteraturan-keteraturan yang dibuat oleh Allah bagi manusia supaya manusia sampai pada kehidupan yang baik gitu ya, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai gitu, yang tenang, tentram gitu ya. Dan itu memihak semuanya gitu ya. Memihak semuanya itu ya memihak pada orang-orang kaya, memihak juga pada orang-orang miskin gitu ya, memihak pada seluruh profesi kehidupan gitu ya, dan ya memihak kepada semua kepentingan manusia yang yang memang Allah tahu karakteristik manusia, karena memang Allah lah yang membuat manusia gitu ya dengan kadar dan khasiatnya masing-masing, sehingga ya hanya Allah yang tahu keterbatasan itu dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki atau keinginan-keinginan apa yang dimiliki oleh manusia, dan ya aturan-aturan yang membatasi kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan itu supaya tidak berbenturan gitu ya. Ya, maka Allah membuat aturan-aturan itu gitu. Jadi ya kalau kita misalnya merasa ingin bebas gitu ya balik lagi aja ya bahwa semua ini teratur gitu ya. Bebas dalam artian ingin keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan gitu ya. Ya ingat-ingat aja gitu ya bahwa semua kehidupan ini yang baik itu pasti teratur, pasti ada rutinitasnya ya.
Jadi tidak tidak bebas gitu ya, dalam artian ya tadi melanggar aturan-aturan atau berbuat sekehendak sendiri dan semaunya sendiri. Itu silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Syukur. Sihi, guru sihi, enggak. Terkait dengan kebebasan dengan peraturan. Ya, enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Jadi bebas itu seolah-olah kan manusia itu memang menginginkan bebas itu. Makanya orang barat menginginkan bebas itu, menginginkan kebebasan atau liberal lah gitu, menginginkan kebebasan. Dan tadi sudah disinggung juga, demokrasi itu kan digadang-gadang sebagai sistem pemerintahan yang bisa menjadikan manusia bebas gitu. Bisa menjadikan manusia bebas. Kemudian padahal dan di timur juga, di kita ini orang-orang itu menganggap bahwa kalau bebas itu enak gitu, dan bebas itulah yang menjadi tujuan ataupun keinginan manusia gitu. Kalau misalnya saya keluar rumah gitu, seenaknya saya saja, mau keluar kapan, mau ngapain, mau kemana, kan seolah-olah kan enak gitu, bebas lepas gitu. Padahal ternyata itu hanya anggapan saja. Bebas itu enak, bebas itu misalnya seperti ya membahagiakan gitu, ternyata sepertinya hanya anggapan yang, karena ternyata manusia itu meleset terhadap itu gitu. Perkiraannya meleset, ternyata bukan kebebasan yang dia inginkan itu, tapi manfaat gitu. Tapi manfaat. Dia sebenarnya yang diinginkan dia itu adalah manfaat gitu, bukan kebebasannya itu. Contohnya misalnya ketika misalnya manusia dibiarkan bebas, arep BAB ning jero kamar, akan ning jero kamar, mangan ning kono, kan itu tidak enak ternyata kan. Kalau misal dibebaskan gitu, dibebaskan di kamar itu, tidak ke kamar mandi lagi, cukup pengen kencing ya di situ, pengen makan di situ, pengen nonton TV di situ. Kalau dibebaskan seperti itu kan ternyata tidak enak juga gitu. Ternyata bukan itu yang diinginkan manusia itu. Yang diinginkan manusia kan kira-kira bermanfaat gitu. Kira-kira bermanfaat terutama terhadap dirinya ya, terhadap dirinya kira-kira bermanfaat. Nah, itu kan sebenarnya yang mereka ataupun yang orang-orang barat atau orang-orang timur yang mengikuti orang barat itu inginkan, itu ternyata yang mereka menginginkan kebebasan itu ternyata hanya anggapan, bukan itu ternyata, tapi sebenarnya manfaat untuk dirinya, manfaat. Hanya kan nanti manfaatnya tergantung dari akalnya juga, dari akalnya. Dia menilai kemanfaatan itu sejauh mana, nilai kemanfaatan itu sejauh mana. Apakah dia menilainya hanya kemanfaatan jangka pendek, nah, atau jangka menengah, atau jangka panjang sekali gitu, sampai tembus ke akhirat misalnya nilai kemanfaatannya. Kalau misalnya dia hanya menilai ataupun memikirkan
manfaat jangka pendek saja, ya dia mungkin misalnya pengen makan seenaknya saja gitu. Yang penting anak pangan dipangan, orang peduli apakah itu menyehatkan atau malah merusak gitu kan. Itu berarti orang tersebut sedang mengikuti ataupun sedang menginginkan kenikmatan ataupun manfaatan jangka pendek gitu. Tapi kalau misalnya berpikirnya lebih jauh lagi ke jangka menengah, misalnya dalam waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ketika saya melakukan hal ini kira-kira akan menjadi manfaat tidak bagi saya nantinya. Nah, nanti dibandingin lagi dengan yang sampai ke akhirat. Nantinya kalau misalnya saya melakukan ini di dunia ini, di akhiratnya kita akan mendapat manfaat atau kita dapat bahagia tidak di akhirat nanti. Jadi ketika orang-orang menginginkan katakanlah pengen bebas itu ya, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya itu salah sangka saja. Mereka sebenarnya menginginkan kemanfaatan. Dan maka ketika ditanyakan bebas atau hidup ini bebas atau teratur atau diatur, ya teratur dan diatur juga. Sudah dijelaskan tadi bagaimana yang diatur itu, dan pengaturannya itu kadang-kadang dimensinya individu gitu kan. Kadang-kadang pengaturannya itu dimensinya seluruh negara misalnya. Seluruh negara. Sehingga kadang-kadang aturan yang sudah ditetapkan oleh individu itu kalah juga dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Misalnya kita sudah merencanakan pengen menabung untuk membeli mobil mewah misalnya, nabung untuk membeli mobil mewah. Ternyata sudah nabung banyak gitu kan, sudah tinggal sedikit lagi. Aturan pemerintah memaksa kita untuk membayar pajak misalnya, membayar pajak. Atau yang lagi rame juga misalnya, ketika saya punya rencana untuk hajatan misalnya, punya rencana hajatan, kemudian kita berpikir ketika kita hajatan, orang-orang sekitar, orang-orang di daerah kita ya, bahwa ketika kita hajatan akan mendapatkan uang dan beras yang banyak gitu misalnya. Ternyata aturan pemerintah ditetapkan pada waktu itu, gitu kan, bahwa uang kondangan tadi atau hasil kondangan tadi ada pajaknya misalnya. Itu kan jadi aturan yang sudah kita atur untuk diri kita, ternyata lebih kalah oleh aturan yang negara tetapkan, karena memang negara lebih mendominasi aturannya. Artinya itu secara umum seperti itu kan. Nah, terus apabila kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat itu, atau kita pengen mendapatkan banyak kebermanfaatan, ya berarti benar tadi aturannya jangan aturan dari sama-sama makhluk gitu, sesama makhluk. Aturannya dari aturan yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan. Baik untuk aturan individunya maupun aturan dalam tataran negaranya gitu. Kalau misalnya itu munculnya dari pencipta, ya maka tadi akan baik gitu. Akan baik dan akan tercipta rahmatan lil alamin. Allahu a'lam. Jadi tanggapan kan pertanyaan mohon ditanggapi juga nanti. Ya, baik, terima kasih Mbak Guru Sihi sudah memaparkan tentang bebas dan teraturnya dalam pandangan yang sesungguhnya gitu ya. Silakan tadi ulas lagi. Iya.
Jadi kalau kita melihat tadi perlu saya luruskan juga berkaitan dengan ya pumpung belum lupa ya, kaitan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dimensinya tidak hanya akhirat gitu ya, tapi kalau Anda ingin mendapatkan kedamaian, kebaikan di dalam hidup ini, maka ya harus mengikuti ketentuan-ketentuan Sang Pencipta gitu ya. Kenapa? Karena tadi Allah lah yang tahu apa kekurangan dan kelebihan manusia, apa yang menjadi khasiat atau keinginan-keinginan tadi. Jadi manusia itu sebenarnya ingin bebas itu kan ingin terpuaskan segala keinginan-keinginannya dan segala apa yang dia suka gitu ya, atau kemanfaatan apa yang dia suka. Nah, kemanfaatan-kemanfaatan atau keinginan-keinginan yang terpenuhi itu akan bisa memuaskan semuanya, semua pihak maksudnya, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Itu manakala aturan Allah, aturan Islam yang dijadikan ketentuan-ketentuan itu. Dan itu ketentuan Islam itu atau ketentuan yang dari Allah itu akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat gitu ya. Jadi tidak akan tercapai ketika manusia menginginkan kebaikan-kebaikan, menginginkan kebahagiaan pada dirinya ya, dengan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhannya atau keinginan-keinginannya, manakala dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan-kemauan yang ada pada dirinya. Pasti itu akan berbenturan, pasti itu akan terjadi kekacauan. Seperti sekarang ini misalnya, ketika peraturan-peraturan itu lebih memihak kepada orang-orang kaya saja atau mereka-mereka yang berkuasa saja, dengan istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Itu kan karena terjadi karena mereka tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dari Allah gitu ya. Tidak mau tertib, tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Itu yang harusnya digarisbawahi. Jadi, dan tadi misalnya kebebasan itu adalah kebebasan yang datang dari anggapan pribadinya gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya itu betul, itu keinginan manusia adalah terpuaskan apa yang diinginkan, apa yang diinginkan yang bermanfaat, yang menyenangkan bagi dia gitu ya. Itu anggapannya gitu ya. Dan itu tidak bisa terwujud kalau masing-masing orang itu dibebaskan bagaimana tata cara memenuhinya gitu ya. Nggak mungkin terwujud, karena ya tadi itu pasti ada benturan-benturan kepentingan
Apalagi kalau barang-barang pemuasnya itu atau apapun yang menjadi pemuasnya itu memiliki keterbatasan. Ya maksudnya dalam artian terbatas jumlahnya atau terbatas untuk memenuhinya. Jadi tidak semua orang bisa terpenuhi keinginannya, karena barangnya misalnya kalau itu barangnya cuma ada 2-3 gitu ya. Jadi ya cuma 3 orang yang bisa memenuhi keinginan terhadap barang itu gitu kan. Dan itu pasti akan terjadi benturan. Dan disitulah letaknya pentingnya suatu peraturan gitu ya. Peraturan yang mengatur agar kehidupan ini jadi teratur gitu. Itu pentingnya peraturan dan keteraturan itu di situ. Dan manakala manusia membuat peraturan-peraturan agar teratur gitu ya, dan itu berdasarkan anggapan dirinya saja, ya akan kacau karena dia akan membuat peraturan yang menguntungkan bagi dirinya, bagi orang lain tidak, sehingga akan ada protes dari orang lain dan akan ada kalau orang lain itu banyak dan memiliki kekuatan untuk bisa melawannya, itu akan ada perlawanan, akan ada ya kekacauan begitu ya, akan ada pertarungan gitu kan, dan ini akan mengakibatkan kekacauan. Dan manusia akhirnya tujuannya tadi ingin menciptakan kedamaian, kebahagiaan dalam hidup sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, malah justru menimbulkan kekacauan berupa pertikaian-pertikaian dan pertarungan gitu ya di antara sesama manusia karena memiliki kepentingan yang sama ya terhadap barang-barang atau benda-benda itu. Jadi ya betul tadi bahwa kebebasan itu adalah anggapan saja gitu ya. Tapi manusia itu sesungguhnya tidak bebas lepas gitu ya. Tidak bisa bebas lepas tanpa aturan. Makanya tadi saya di awal itu nanyakan kan apa yang kita lakukan. Ya bebas itu pengen ngapain gitu ya. Dan karena kita hidup setiap hari gitu ya, setiap minggu, setiap bulan, maka itu pasti akan tercipta rutinitas, akan tercipta keteraturan kalau kehidupan kita baik. Tetapi kalau misalnya kita mengalami kehidupan ini dengan acak gitu ya, zigzag gitu, nggak ada keteraturannya, pasti kehidupannya nggak benar, pasti kehidupannya nggak. Saya tadi menggambarkan ekstrimnya orang yang malas saja misalnya, cuma bangun, tidur gitu, makan, ya ada keteraturannya. Kapan jam-jamnya dia makan, kapan jamnya, walaupun misalnya dibalik gitu ya. Ya, pas malam itu dia begadang ya, terus pagi siang itu tidur misalnya, tapi tetap ada keteraturan tuh ya. Jadi kebebasan itu yang kalau saya sampaikan ya nggak ada sebenarnya yang diinginkan oleh manusia. Bebas lepas ya, kayak burung ya, burung aja ada keteraturannya, dia pulang dia pergi dan pulang itu teratur dengan ya keteraturannya. Dia kemudian beranak, melanjutkan keturunannya, dan kemudian ngasih makan anak-anaknya dan seterusnya.
melindungi. Ya, itu semua menunjukkan keteraturan. Menurut itu adalah kehidupan yang baik kan bagi burung itu gitu. Jadi kalau kehidupan yang baik ya, ya dengan apa pemikiran siapapun ya, meskipun yang kita tidak membedakan agamanya apapun ya, keteraturan itu suatu keniscayaan yang maksudnya di dalam hidup itu. Jadi pasti hidup itu kalau pengen baik ya teratur gitu ya. Pedagang saja yang dikatakan kalau kata orang para pegawai yang bekerja pada orang lain gitu ya, itu kelihatannya bebas gitu kan, tapi mereka punya rutinitas dan keteraturan tersendiri gitu ya, yang menurut para pegawai itu adalah suatu kebebasan. Mau dagang ya daganglah, kalau ya tidaklah ya, cuma tidak sebatas itu. Kalau pengen usahanya lancar ya dagang ya harus berkelanjutan kan gitu. Walaupun tadi mau libur ada liburnya, mau libur hari Senin ya terserah gitu kan, terserah pedagang itu. Mau libur hari Selasa juga terserah pedagang itu. Apakah itu arti kebebasan? Enggak. Itu bebas menurut kita para pegawai, tapi menurut dia ya itu adalah suatu rutinitas yang keteraturan gitu ya, yang dia buat dengan dengan siklus atau rutinitas yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi ya tadi gitu ya. Jadi sebenarnya secara hakiki nggak ada orang yang pengen baik tapi bebas lepas gitu ya, nggak pakai aturan, nggak pakai rutinitas. Pasti semuanya ada rutinitasnya ya. Kayak pedagang ya tadi, kapan dia belanja, kapan dia harus jualan gitu ya. Kalau pedagang jabur gitu ya, makanan ringan gitu ya, itu biasanya belanja itu di siang hari belanja gitu ya. Terus sore hari dibungkusin, ya rutinitas begitu. Pagi dijual gitu kan, yang sudah kan dia beli dalam partai besar gitu ya, sekarung gitu ya. Lalu dari karung itu dipecah-pecah untuk bisa dijual diecer gitu kan. Dan saya pikir ya pedagang yang baik pasti akan punya keteraturan. Jadi hidup ini nggak ada yang tidak teratur gitu ya, kalau pengen baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, gimana? Cukup? Ya, jadi kalau bisa disimpulkan ya bahwasanya kebebasan itu tidak absolut ya. Jadi relatif. Bagaimana memandangnya gitu ya. Kadang-kadang yang ya absolut tadi, justru keteraturan. Keteraturan itu justru absolut ya. Tidak relatif ya. Kalau relatif itu ya berarti nanti kacau gitu ya. Jadi sesungguhnya bahwa kita hidup itu ya, kenapa Allah datangkan petunjuk ya Al-Qur'an itu ya untuk supaya mengatur manusia ya, sesuai fitrahnya gitu ya. Seperti halnya juga handphone gitu ya, ada manual booknya gitu ya, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik. Jadi seperti itu Allah menciptakan, ada tujuannya ya, tidak menciptakan sesuatu sia-sia gitu ya, dibiarkan begitu saja. Jadi Allah berikan juga petunjuk hidupnya gitu manusia itu. Baik, ada lagi mungkin ada yang diskusikan? Cukup ya. Ya baik,
Tad, langsung aja closing statement, Tad. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan beberapa kali bahwa kehidupan yang baik ya itu tercipta karena sebuah keteraturan ya. Jadi keteraturan itu suatu keniscayaan untuk bisa hidup baik atau untuk segala sesuatu itu berjalan dengan baik ya, alam semesta segala macam ya, termasuk struktur susunan matahari, bulan, bintang, termasuk juga struktur gunung ya, sungai-sungai gitu, pantai, lautan gitu ya. Itu semua adalah suatu keteraturan yang diciptakan oleh Allah agar memberi kehidupan, memberikan kemanfaatan pada manusia. Dan manusia itu juga diberikan oleh Allah suatu aturan syariat yang mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang mensejahterakan ya. Itulah syariat Islam gitu ya, yang didatangkan oleh Allah untuk bisa memuaskan semuanya dengan keadilan, dengan kebaikan yang berlaku bagi seluruhnya, tidak hanya pada pihak-pihak tertentu. Karena Allah lah yang membuat aturan-aturan itu, Allah lah yang menciptakan manusia-manusia itu, dan maka yang harus kita ikuti itu adalah aturan-aturan yang datang dari Allah, dari yang menciptakan kita, yang mengetahui kekurangan dan kelebihan, dan mengetahui tingkat kepuasan keinginan-keinginan manusia ya. Jadi seperti itu. Maka ya, tidak ada lain dan tidak bukan ya, ketika kita ingin hidup aman, damai, sejahtera, baik seluruhnya, maka ya kita harus mengikuti syariat Islam secara keseluruhan, karena syariat Islam itulah yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia sampai hari kiamat kelak. Terima kasih. Al-afu minkum. Dari saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.